Sobat Kicomania, masih bersama Lintas Hobi dan bintang tamu kita, narasumber kita adalah Mr. Andi Dong. Kita akan bahas yang seru-seru tentang lomba murai batu. Salam Kicomania dan tetap sehat. Saya punya tugas meliput di beberapa event, ada yang event cup, nasional, dan regional. Saya akan mendengar langsung dari Pak Andi Dong, lomba yang betul, lomba yang benar, lomba yang bagus, itu seperti apa. Sebab Pak Andi Dong ini pernah juga menjadi orang nomor satu di sebuah event besar dan gelaran nasional. Kita langsung temuin beliau. Oke, terima kasih Mas Agus. Saya memang sudah mengikuti gelaran event itu dari mulai tahun 89, tahun 90. Waktu itu kalau mungkin yang pemain lama, waktu itu di Jogja itu dulu lomba burung ada di UGM. Mungkin Mas Agus belum pernah ya? Belum main saya, Pak. Di UGM itu dulu di UGM di tengah-tengahnya UGM itu ya dulu ada kayak lapangan, itu ada setiap kali lomba itu ada lomba di situ. Ya, pesertanya banyak. Ya, kalau dulu pesertanya bukan cuma 60, 70, ratusan. Misalnya kelas Wame sampai 200 ekor. Nah, itu nanti sistem penyisian apa pokoknya ramai waktu itu. Waktu itu saya sudah ikut, di situ saya melihat, saya mendengarkan, wah bagus waktu itu. Waktu itu kalau nggak salah yang ngadain dari PBI waktu itu. Nah, kalau sekarang saya ada pertanyaan dari Mas Agus ya. Jadi ibaratnya lomba yang bagus itu seperti apa? Begini, kalau saya sebetulnya begini ya. Saya pernah menjadi ketua pelaksana di Presiden Cup, di mana, dan saya setiap kali lomba itu kan saya diberi tugas untuk memberikan briefing ke juri-juri atau briefing ke panitia lomba atau apa. Saya hanya menekankan ke juri-juri. Saya bilang gini, suatu lomba yang sukses, suatu lomba yang bagus, itu adalah penilaiannya yang benar. Ya, dalam arti penilaian yang benar itu adalah jurinya yang benar, jurinya yang jujur. Sampai saat ini, kalau boleh dikatakan, belum 100% semua juri perburungan itu benar. Ya, saya makanya waktu dulu di salah satu organizer itu kan dulu ada sistem nominasi, sistem apa, supaya meminimalkan kerja juri yang nggak benar. Nah, sekarang kalau misalnya dari tadi, misalnya Mas Agus bilang, menurut saya lomba yang benar seperti apa? Kalau saya bilang sampai saat ini, saya lihat apa ya, belum ada satu lomba pun yang menurut saya 100% murni ya. Ya, memang saya kemarin lagi baru lihat ada beberapa event kayak KMM, tapi SMM saya belum lihat. Masterpiece juga kabarnya juga bagus. Yang sempat saya lihat adalah waktu gelarannya Hari IP SMN waktu itu saya KMM waktu saya datang, saya lihat, saya mendengar, saya bilang, wah ini lomba kalau seperti ini bagus. Ya, dalam arti kata jurinya nggak perlu banyak dan pesertanya juga nggak perlu banyak ya. Itu nanti akan saya sambung kemudian ya. Tadi kalau kembali yang ke tadi lagi ya, karena di salah satu event, di salah satu lomba itu kalau penjuriannya bagus, pasti penonton akan senang. Ya, pasti peserta akan senang. Tetapi kalau penjuriannya nggak bagus, di sana sini protes, orang protes ke sana ke sini, ya sebetulnya kalau boleh dibilang loh ya, sebetulnya orang protes itu ya percuma. Tapi hanya karena dia emosi aja, dia emosi kepengen burung saya kok nggak juara, burung saya kerja, kok malah kalah sama sebelahnya, begini begitu, mereka hanya protes.
Padahal kalau protes itu paling jawaban dari panitia adalah apa ya? Ya deh mas, mohon maaf atas kesalahan dari juri saya. Nanti untuk session berikutnya akan kita lebih perhatikan, akan kita benahi juri-jurinya. Cuma itu aja. Selama saya bermain burung dari mulai tahun 89 sampai sekarang 2022, belum pernah saya lihat, belum pernah saya dengar begitu orang protes, panitianya bilang gini, oke mas, lomba akan saya ulang. Nggak ada gitu loh, tetap ngomongannya cuma tetap mohon maaf, terima kasih. Lah itu sering terjadi seperti itu ya, lomba-lomba sering terjadi seperti itu tuh ya, di event manapun juga, di organizer manapun juga. Salam kicau mania dan tetap sehat. Oke, jadi gitu Mas Agus. Tadi yang Mas Agus tanyain tentang lomba yang bagus seperti apa. Ya, menurut saya lomba yang bagus kalau saya penjuriannya yang benar. Begitu aja. Penjurian yang benar itu Pak, berarti kan tepat ya menemukan burung-burung terbaik di sana. Tapi kadang-kadang ketidakbenaran juri ini kan bisa juga karena faktor ketidaksengajaan ya Pak ya? Ya, bisa juga. Terlalu lelah di Ya. lapangan, kelasnya terlalu banyak, Ya. burungnya juga terlalu banyak. Apakah Pak Andi punya rencana nih Pak membuat lomba yang sesuai yang kita harapkan tadi itu Pak? Oke, terima kasih Mas Agus. Jadi gini, memang saya kapan hari itu kan yang tadi saya pernah cerita, saya pernah datang ke lomba KMM, tempatnya Heri IP. Saya memang sempat berpikir, wah, kalau seperti ini diadakan di Jogja, sebetulnya bagus juga. Saya lihat kalau Surabaya, ada kan SMM ya Surabaya. Iya Pak, Jawa Timur. Jakarta kemarin sudah ada juga Masterpiece. Masterpiece. Tempatnya Heri IP juga masih ada namanya KMM. Nah, saya lagi berpikir, saya hanya cuma lagi berpikir, saya memang kepingin ngadain lomba juga di Jogja dengan nama JMM ya, istilahnya adalah Jogja Murai Mania. Ya memang setelah saya lihat, setelah saya amatin, dengan misalnya dengan kita hanya 15 kelas, murai batu semua 15 kelas, terus jurinya ada 4, kita siapkan juri 6, yang 2 untuk benar-benar cadangan, yang 4 main, satu session 24 gantangan, dan itu hanya 15 kelas, dan mungkin juri dengan digaji bukan seperti yang biasanya kalau lomba biasa ya, mungkin yang dia terima lebih gede dari biasanya, itu mungkin akan meminimalkan kerja yang nggak baik. Lebih maksimal. Ya, lebih maksimal dia juga mungkin tidak terlalu capek. Sekarang sebetulnya gampang aja. Misalnya begitu juri itu kerja nggak bagus, kita dari awal kita bilang kalau kamu kerjanya nggak bagus, kamu blank, ya kamu tak suruh istirahat. Kamu nanti mungkin cuma tak bayar separuh atau bagaimana, kamu tak istirahatkan, tak dudukkan kamu. Karena kita kepengen menampilkan satu lomba yang benar-benar bagus. Ya, nanti mungkin setelah nanti kalau sudah murai berjalan bagus, mungkin nanti cucak hijau semua kelas, nanti anis merah, apa. Kalau nggak salah, kapan hari itu pernah pentet ya? Pendet semua kelas itu. Buktinya juga bisa kan? Nah, itulah maksudnya di sini kan apa ya? Orang-orang yang pemula, orang-orang yang menamakan dirinya akar rumput, itu dia tuh pasti dia akan ikut, ya akan ikut, dia akan melihat, akan menyaksikan. Begitu nanti ada yang teriak langsung kamu tidak boleh ikut lagi lomba di, misalnya di JMM, kamu tidak boleh ikut. Kamu diskors 3 bulan atau 6 bulan, kamu tidak boleh ada di sini, atau seperti apa gitu loh. Itulah yang diharapkan supaya juri juga bisa kerja maksimal dan peserta pun juga dia mikir,
dengan 24 gantangan, kalau dia mau macam-macam kan ketahuan. Burungnya dia nggak jalan, misalnya dia minta juara, Nggak ya bisa. tidak akan bisa. Itu yang angan-angan, itu yang angan-angan yang saya harapkan. Siapa tahu nanti bisa tercipta lomba seperti itu. Berdasarkan pengalaman Pak Andi juga ya Pak. Jadi kalau 4 juri yang bertugas di dalam sebuah perlombaan itu, ketika ada yang ngeblank atau mau main-main, kelihatan nih pasti ya Pak ya. Kelihatan. Oke. Pasti akan kelihatan dia. Dan mungkin juga kita mencari korlap atau apa ya, dikatakan bahwa ada pengawasnya atau apa yang mencari orang-orang yang lurus. Ya, orang-orang yang lurus, dia yang nanti dia akan memantau. Gitu loh. Jadi begitu pengajuan dari juri, orang itu datang, dia akan ikut melihat. Bener nggak ini ajuan dari juri? Jangan sampai ajuan dari juri itu semata-mata dilepas. Enggak, tetap harus dikontrol supaya oh ini ngawur, ini nggak layak dimajuin, dicoret. Dan korlap apa berhak untuk mencoret apa yang ajuan juri yang menurut dia nggak benar. Kalau perlu nanti kita manggil salah satu tokoh kicomania murai siapa, kita masukkan di situ juga, kita suruh ngelihat seperti apa sepertinya, yang benar seperti apa. Itu cuma harapan supaya di Jogja bisa tercipta seperti itu. Gitu Mas. Siap-siap nih teman-teman juri di Jogja, kerja yang bagus. Pak Andi sudah punya daftar namanya. Nanti tinggal eksekusi siapa-siapa yang akan dipanggil. Juga teman-teman peserta harus bisa menjaga sikap ya di lapangan, sebab tindakan berteriak atau intimidasi itu jelas merugikan peserta yang lain juga kan Pak. Betul ya. Kata-kata fair play itu tidak terwujud, bukan hanya juri yang mewujudkan, peserta juga harus bisa bekerja sama dalam hal ini, gitu ya Pak? Iya betul. Jadi gini ya, kadang-kadang saya dulu kalau misalnya ngomong sama panitia, saya bilang selalu yang di briefing juri, selalu yang di briefing juri. Saya pernah ngomong, kenapa nggak pesertanya aja juga ikut di briefing gitu loh, supaya kamu ini juga begini. Ya itu cuma kayak orang ngomong lelucon aja, tetapi kalau dipikir harusnya betul. Ya peserta itu kadang-kadang juga harus ngerti gitu loh, aturan mainnya seperti apa gitu loh. Saya kira gitu Mas Agus. Baik, oke rekan-rekan, dari pembahasan ini, dari pembahasan dengan Pak Andi Dong, tunggu dalam waktu dekat akan ada eventnya Pak Andi Dong, Jogja Murai Mania. Siapkan gacoanmu yang terbaik, main di sana, pastikan burung kalian akan dipantau. Taati peraturannya supaya tetap bisa main di JMM. Gitu ya Pak Andi? Iya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Salam Kicomania. Tetap sehat.